Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Indri. Hari ini kita masih akan belajar matematika dengan materi penjumlahan pecahan dengan desimal. Disimak baik-baik ya. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi yang intinya, kalian perlu tahu dulu bahwa desimal itu pasti memiliki angka-angka yang terletak di belakang koma. Nah, angka-angka tersebut jika dirubah menjadi pecahan biasa itu berbeda-beda. Misalkan nih, 0,1. Ada satu angka di belakang koma. Ya, satu angka di belakang koma. Maka, jika dijadikan pecahan biasa itu menjadi per 10. Nah, jika ada dua angka di belakang koma, maka dijadikan per 100. Dan jika ada tiga angka di belakang koma, maka dijadikan per 1000. Seperti itu. Misalkan 0,1 berarti jadi 1 per 10. Lalu 0,20 jadi 20 per 100. Lalu ada 0,145 jadi 145 per 1000. Nah, seperti itu. Selebihnya kalian bisa sederhanakan lagi atau dicari lagi apakah masih bisa dibagi kedua pembilang dan penyebutnya. Apabila tidak bisa, sudah seperti ini saja. Nah, selanjutnya Ibu punya contoh soal penjumlahan pecahan dengan desimal. Di sini ada 0,6 ditambah 2 per 5. Yang pertama kita harus rubah dulu 0,6-nya ini, desimalnya ini menjadi pecahan biasa. 0,6 karena hanya ada satu angka di belakang koma, masih ingat? Berarti bentuk pecahan biasanya seperti apa? 6 per 10, kemudian ditambah 2 per 5. Nah, jika keduanya sudah menjadi pecahan biasa, langkah yang selanjutnya kita lihat penyebutnya. Ini penyebutnya masih berbeda. Nah, maka harus kita samakan kedua penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 10 dan 5. KPK dari 10 dan 5 itu adalah 10. Nih, jadi kalau misalkan sudah diketahui KPK-nya, kita langsung bisa jadikan penyebutnya itu per 10, karena KPK 10 dan 5 itu adalah 10. Nah, karena ini sudah sama, jadi kita langsung tinggal tulis saja 6 per 10. Nih, yang ini karena yang ininya masih berbeda penyebutnya, jadi kita bagi saja 10 dibagi 5. Yang ini, penyebut yang di bawah ini dibagi dengan penyebut yang di atas ini. 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 2. Jadi 10 dibagi 5 itu hasilnya 2, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung tinggal jumlahkan saja. 6 ditambah 4 sama dengan 10 per 10. Nah, nih 10 per 10 atau 10 dibagi 10 itu sama dengan 1. Nah, hasilnya 1. Seperti itu untuk contoh yang pertama. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Di sini ada contoh 2 1 per 5 ditambah 0,4. Nih, ini bukan pecahan biasa ya, ini merupakan pecahan campuran. Nah, cara yang pertama kita harus rubah dulu pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa. Bagaimana? Masih ingat tidak cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, ini dikali yang ini, kemudian ditambah yang ini, pembilang yang di atas.
Nih. Ini dikali penyebut yang ini ditambah bilangan yang di atas ini. 2 dikali 5 hasilnya 10. 10 ditambah 1 hasilnya 11. Nah, jadi 11 per 5 ditambah 0,4 nih. 0,4 nya juga masih bentuk desimal, berarti kita rubah menjadi pecahan biasa. Karena hanya ada satu angka di belakang koma, berarti kita jadikan per 10. Jadi 4 per 10. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa belum langsung bisa dijumlahkan karena kedua penyebutnya masih beda. Jadi kita harus samakan dulu kedua penyebutnya dengan mencari KPK dari 5 dan 10. KPK dari 5 dan 10 itu adalah 10. Jadi bisa langsung kita jadikan penyebutnya per 10. Nih. 10 karena ini kedua penyebutnya karena ini masih beda, penyebutnya belum 10, jadi kita bagi dulu penyebutnya dibagi dengan penyebut yang di atas ini. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali 11 hasilnya 22. Nah, kalau ini karena ini penyebutnya sudah sama 10, jadi langsung kita tulis saja 4 per 10. Nah, langsung bisa dijumlahkan. 22 ditambah 4 hasilnya 26. 26 per 10. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka sudah jelas harus dijadikan pecahan campuran. Nih. Kita jadikan pecahan campuran ya. 26. Nah, 26 dibagi 10 itu hasilnya 2. 2 dikali 10, 20, dikurangi, 26 dikurangi 20, hasilnya 6. Nah, jadi bentuk pecahan campurannya 26 per 10. Nah, 26 per 10 ini masih bisa disederhanakan lagi. Nih, masih bisa disederhanakan. Kita coba bagi 2. Yang 2 ininya masih tetap ya, bilangan bulatnya masih tetap. Nah, 6. 6-nya yang ini 6 kita bagi 2. 6 bagi 2 itu hasilnya 3. Kemudian 10. 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Nah, jadi hasil akhirnya itu 23 per 5. Nah, kalau sudah seperti ini sudah merupakan hasil akhir ya, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Seperti itu. Bagaimana? Mudah kan? Nah, lalu gimana nih kalau misalkan ada soal penjumlahannya itu desimal dengan desimal? Nah, ini mudah sekali. Kita bisa lakukan dengan cara bersusun ke bawah. Nih, jadi kita tuliskan dengan cara bersusun ke bawah. Yang pertama, tempatkan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya. Nih, 0,8. Tanda koma itu diletakkan lurus ke bawah. Nah, jumlahkan persepuluhan dengan persepuluhan dan satuan dengan satuan. Nih, 0,9. Nah, ini mudah. Kita bisa langsung jumlahkan saja. 8 ditambah 9 hasilnya berapa? 17. Nah, komanya jangan lupa kita tulis dulu, 17. Karena ada ini, kita satunya bawa ke atas. Nah, 1 tambah 0 hasilnya 1. Satunya turunkan ke bawah. Nah, jadi 1,7. Mudah ya. Nih, isinya 1,7. Nah, misalkan ada lagi nih 2,32, misalkan ya, 2,32 ditambah 1,15. Ini juga sama, kita bisa langsung tinggal jumlahkan saja. 2 tambah 5 hasilnya 7. 3 tambah 1 hasilnya 4. Komanya jangan lupa ditulis. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, mudah ya, tinggal langsung dijumlahkan saja. Nah, lalu kalau seperti ini gimana? Yang satunya bentuknya persen, yang satunya bentuknya desimal. Nih, mudah juga caranya. Nih, ini kan contohnya 23% ditambah 9,25.
Nah, yang persennya ini, karena persen itu sama dengan per 100, berarti kalau 23% itu sama dengan 23 per 100 ditambah, ininya kita tulis dulu, 9,25. Nah, ini bisa langsung kita jadikan ke desimal. 23 per 100 itu sama dengan 0,23. Kita langsung jumlahkan dengan angka yang ini, 9,25. 0,23 tambah 9,25. Kita jumlahkan dengan cara bersusun ke bawah. 3 tambah 5 sama dengan 8. 2 tambah 2 sama dengan 4. Komanya jangan lupa ditulis. 0 ditambah 9 sama dengan 9. Berarti hasilnya 9,48. Nah, bagaimana? Mudah sekali bukan? Mudah kalau kalian memahaminya dengan baik. Ya, pasti kalian bisa mengerjakannya.